Dan Kak? Iya. Setelah kenyang, mereka kembali ke biara Danau Bijak dan mengaku telah pipis pada gurunya. Biksu Tong pun menanyakan apa rencana Gokong menolong para biksu. Gokong mengatakan bahwa ketika mereka meminta izin melintas pada raja, maka saat itulah Biksu Tong akan mengerti apa yang Gokong rencanakan. Akan mencari cara membantu para biksu. Di kerajaan Sese terlihat pengawal melapor pada raja bahwa di luar ada 4 orang biksu dari negeri Tong ingin meminta surat izin melintas. Raja pun memerintahkan agar para biksu itu dibunuh saja. Namun tiba-tiba penasihat kerajaan yang lain mengatakan jika raja membunuhnya maka sama saja dengan membuat masalah dengan negeri Tong yang dikenal dengan negeri yang besar juga sangat kuat. Akhirnya raja pun mengizinkan mereka untuk masuk. Lapor Paduka. Mereka ingin bertemu dengan Paduka. Pengawal, bunuh saja mereka. Akan terjadi perang besar yang mulia jika kita membunuh biksu mereka. Baiklah, suruh mereka masuk secepatnya. Setelah menghadap raja, Biksu Tong pun langsung mengutarakan maksudnya, yaitu untuk meminta surat izin melintas. Raja pun langsung menerimanya dan siap memberikan surat izin tersebut. Tiba-tiba datanglah ketiga siluman dan mengatakan pada raja tentang apa yang telah Gokong dan saudara-saudaranya lakukan, termasuk membebaskan para biksu juga mengacau di kuil mereka. Mendengar hal itu, raja pun langsung menyuruh pengawal untuk membunuh mereka. Nyelinap masuk ke kuil Dewa Suci, melukai muridku, dan menyantap sesajen di sana. Mereka pura-pura jadi dewa, agar kami minum air seni mereka. Dia tukang bohong. Kami mohon Paduka segera menghukum mati mereka. Gokong pun angkat bicara di mana ia meminta bukti atas tuduhan para siluman. Ia juga meminta agar raja berlaku adil. Lalu ia menanyakan apa salah para biksu sehingga raja sangat membencinya. Tiba-tiba pengawal pun datang di mana ia mengatakan bahwa di luar ada 10 wakil rakyat yang akan meminta raja untuk memohon hujan di daerahnya. Ini sungguh memalukan, Paduka. Adilanmu harusnya ditutup saja. Terapkanlah hukum yang adil. Kenapa Paduka membenci para biksu? Aku rasa Paduka tidak jahat. Ada 10 wakil rakyat di luar mohon bertemu Paduka. Raja pun meminta agar para siluman segera meminta hujan. Gokong pun berkata bahwa meminta hujan adalah urusan para biksu dan gurunya pun sangat bisa melakukannya. Raja menceritakan asal mula para biksu dihukum di negeri tersebut. Lalu Gokong meminta izin pada raja agar gurunya bertaruh meminta hujan melawan 3 siluman. Siapa yang tidak mampu maka ialah yang jahat. Raja pun mengabulkan keinginan mereka, di mana jika para biksu menang maka mereka akan mendapatkan surat izin melintas, dan jika kalah maka mereka akan dihukum mati. Biksu Tong pun ciut nyali karena ia tak tahu sama sekali tentang cara untuk meminta hujan. Namun Gokong menenangkannya karena semuanya akan dia urus. Baiklah, kami setuju, Paduka. Aku tak tahu soal berdoa meminta hujan. Jangan khawatir, Guru. Pasti berhasil. Waktu pertandingan pun tiba, di mana pertandingan ini dikatakan berhasil jika semua tahap dilalui dengan sukses. Tahap pertama yaitu adanya angin, tahap kedua adalah awan, tahap ketiga adanya petir, tahap keempat adalah turunnya hujan, dan tahap terakhir langit kembali cerah serta hujan pun reda. Setiap peserta akan bergantian dalam tahap masing-masing dan akan ketahuan siapa yang gagal dan siapa yang berhasil di tiap tahapnya. Baiklah, coba kita lihat apa yang bisa kau lakukan. Sesi pertama siluman harimau pun mendapat kesempatan pertama untuk mendatangkan angin. Ia pun bersiap melakukan ritual dan tak lama kemudian angin pun mulai terlihat. Gokong yang melihat hal ini, ia pun melepas arwahnya untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh siluman harimau. Gokong pun melihat nenek angin meniupkan angin atas permintaan siluman harimau. Gokong pun marah dan menyuruh nenek angin menghentikan angin tersebut, dan ia pun menuruti perkataannya. Datanglah angin. Pendeta itu lumayan juga ya ilmunya. Titipku, Jangan marah dulu. masukkan kembali anginnya ke kantong. Ngerti? Baiklah Sakti. Baiklah Sakti. Kau bilang bisa mendatangkan angin. Mana anginnya? Siluman harimau pun merasa heran karena tiba-tiba saja angin berhenti meniup. Setelah gagal sesi pertama, ia pun melanjutkan sesi berikutnya, yaitu untuk mendatangkan awan. Namun Gokong tak tinggal diam. Ia pun segera memanggil petugas pelepas awan, lanjut memarahinya karena telah membantu siluman harimau. Gokong menyuruh mereka mencabut kembali awan yang telah mereka lepaskan, lalu meminta mereka untuk menunggu perintah selanjutnya. Awan pun seketika hilang dan membuat siluman harimau merasa heran karena 2 kali ia telah gagal. Cepatlah kembali, kau harus
Siapapun yang membuat awan-awan ini, cepat keluar. Beraninya kalian membantu para siluman itu. Aku ingin langit yang cerah tanpa awan. Hari ini matahari sangat panas. Kapan hujannya? Kau sudah gagal dalam 2 hal. Siluman harimau pun terlihat emosi, lalu ia pun memulai sesi selanjutnya untuk mendatangkan awan, petir juga guntur. Kabut tangan kananku. Awan di tangan kiri. Segera datanglah. Awan dan petir. Datanglah petir dan hujan yang deras. Gokong yang masih ada di langit, ia pun melihat Dewa Guntur, Raja Laut Timur, dan Raja Laut Barat tergesa-gesa. Gokong pun melarang mereka membantu siluman tersebut jika mereka masih mau selamat. Gokong juga meminta mereka untuk memanggilkan angin badai setelah ia perintahkan. Jika kalian membantu para siluman itu, kalian akan jadi musuhku. Mohon jangan marah Tuan Kerasakti. Kami akan jalankan perintah Tuan. Siluman harimau pun teramat heran dibuatnya. Secara bersamaan, arwah Gokong pun kembali. Patkai pun mengejek ketiga siluman atas ketidakmampuan mereka dan meminta siluman harimau turun karena kini giliran gurunya yang akan meminta hujan. Bagaimana ini? Mengapa masih berdiri di situ? Cepat turun saja. Sekarang giliran guruku. Mulia, sekarang izinkan guruku untuk mulai. Biksu Tong yang memang tidak tahu apa-apa tentang cara meminta hujan, ia pun hanya bisa berdoa. Namun Gokong tak tinggal diam, karena ia langsung memerintahkan nenek angin, Dewa Guntur, petugas awan, juga Raja Naga untuk melakukan apa yang ia perintahkan. Sungguh tidak disangka oleh Biksu Tong, karena tiba-tiba angin pun datang. Kemudian disusul awan petir dan juga guntur, dan selanjutnya hujan pun turun mengguyur tempat tersebut. Hal ini membuat ketiga siluman olohok. Gokong pun memberitakan pada dewa agar langit menjadi cerah kembali. Raja pun sangat gembira, lalu ia mengumumkan bahwa Biksu Tonglah pemenangnya dan akan segera menyiapkan surat izin melintas. Pemenangnya tentu adalah Anda, Biksu Tong. Aku akan menyiapkan surat perjalanan kalian. Tiba-tiba siluman harimau mengatakan bahwa ia masih ingin melakukan satu perlombaan lagi bersama Biksu Tong. Ia mengusulkan untuk melakukan perlombaan melihat benda yang ada di dalam lemari yang telah disegel. Dan benda yang ada di dalam lemari hanyalah raja yang tahu, karena ialah yang memasukkan benda tersebut. Perlombaan melihat. Ketiga lemari kayu telah disiapkan. Kalian boleh pergi. Baik, Yang Mulia. Apa yang taruh di dalamnya? Ketika perlombaan dimulai, terlihat 3 lemari berjejer dan masing-masing lemari pun disegel, sehingga tak mungkin ada orang yang tahu isinya. Siluman harimau pun maju duluan dengan mata saktinya untuk menebak isi dari lemari tersebut. Raja pun meminta agar siluman harimau menulis isi dari ketiga lemari dan nanti akan dibuka di akhir setelah Biksu Tong juga menebak isi lemari. Mohon izinkan aku mulai lebih dahulu. Aku telah melihat isinya. Tulis isinya pada secari kertas dan tidak boleh diubah lagi. Kini giliran Biksu Tong menebak isi lemari. Tentu saja ia bingung, karena ia tak mampu melihat isi lemari yang disegel. Namun Gokong menyuruhnya berdoa sedangkan ia akan masuk untuk melihat isi lemari tersebut. Gokong melihat buah persik di dalam lemari pertama. Dan karena ia sangat doyan buah tersebut, Gokong pun melahapnya dan hanya menyisakan bijinya saja. Lalu ia masuk ke lemari berikutnya untuk mengetahui isinya. Dan setelah tahu, ia pun memberikan jawabannya pada Biksu Tong untuk ia tulis. Lemarinya disegel. Bagaimana bisa tahu isinya? Guru membaca doa saja. Paling tidak pura-pura ya. Buah persik memang buah kesukaanku. Setelah semuanya menyerahkan jawabannya, Raja pun membacakan hasilnya bahwa menurut siluman harimau, isi lemari pertama adalah buah persik. Sedangkan menurut Biksu Tong, isinya adalah biji buah persik. Raja pun tertawa dan langsung menunjuk siluman harimau sebagai pemenangnya. Menurut Tuan Penasihat, isinya buah persik. Menurut Biksu Tong, isinya biji buah persik. Pemenangnya Tuan Penasihat. Gokong pun protes karena isi lemari belumlah ia buka, sehingga ia tak yakin bahwa isinya adalah buah persik.
Raja pun membantah karena ialah yang memasukkan buah persik di lemari pertama. Untuk membuktikan ucapannya, Raja pun menyuruh pengawal membukanya. Dan sangat kaget ketika tahu isinya hanyalah biji buah persik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa babak pertama dimenangkan oleh Biksu Tong. Buka lemarinya. Baik Yang Mulia. Apa yang terjadi pada matamu yang itu? Babak pertama Biksu Tong yang menang. Selanjutnya Raja bacakan isi tebakan lemari kedua, di mana menurut siluman harimau isinya adalah jubah sutra, dan menurut Biksu Tong isinya adalah jubah sutra yang sobek-sobek. Raja pun kaget dan ia pun membuktikan isi lemari kedua, dan jelas saja Biksu Tong menang lagi karena Gokong telah merobek jubah sutra tersebut. Apa? Jubah sutra sobek-sobek. Yang Mulia, ayo cepat buka lemari yang Ketika giliran lemari ketiga, jawabannya siluman harimau isinya adalah seorang pendeta, sedangkan menurut Biksu Tong isinya adalah seorang biksu. Raja pun langsung mengumumkan bahwa tebakan kali ini siluman harimau lah yang menang, karena ia yakin bahwa dirinya memasukkan seorang pendeta. Buka lemarinya, kita lihat isinya. Namun setelah dibuka, ternyata isinya benar-benar seorang biksu. Hal ini membuat ketiga siluman merasa sangat kesal karena lagi dan lagi mereka dikalahkan oleh Biksu Tong. Raja pun mulai memuji kehebatan Biksu Tong lalu mengizinkan mereka untuk pergi. Namun para siluman merasa tidak puas, mereka pun meminta satu pertandingan lagi. Biksu Tong benar-benar sangat hebat dia. Tunggu Yang Mulia. Aku ingin menantang biksu ini. Pertandingan kali ini yaitu duduk di atas tiang tinggi, dan siapa saja yang bergerak duluan maka ialah yang akan kalah. Siluman harimau pun langsung loncat dan duduk di atas tiang. Biksu Tong pun kebingungan karena ia tidak bisa terbang. Namun hal ini mudah saja bagi Sun Gokong. Ia pun mengangkat tubuh Biksu Tong dan kini ia pun sudah duduk di atas tiang. Jika mau menyerah sekarang masih belum terlambat. Saya bisa kau jatuh dan malah tewas. Memang lebih aman bila mengaku kalah. Iya. Jangan khawatir Guru, aku bisa mengantar Guru ke atas. Sejak pagi sampai malam mereka pun belum ada yang bergerak sama sekali. Namun siluman rusa juga siluman kambing rupanya berniat jahat. Ia menjahili Biksu Tong dengan memberikan kelabang di baju Biksu Tong sampai ia pun terlihat bergoyang dari duduknya. Untungnya Gokong cepat tanggap, ia pun membuang kelabang tersebut dari baju Biksu Tong. Lalu ia membalas siluman harimau dengan terbang berubah menjadi lalat dan menabrak mata siluman harimau. Sampai ia pun menjerit lalu jatuh. Kenapa sekarang jadi oleng, Kak? Kedua siluman itu senyum-senyum. Bagaimana seekor lipan besar bisa sampai ke atas sini? Siluman harimau pun tewas dan berubah ke wujud aslinya lalu menghilang. Gokong pun menjelaskan pada raja bahwa mereka bertiga adalah siluman. Siluman kambing dan rusa akan membalaskan kematian kakaknya dengan menantang Biksu Tong bertaruh kembali dengan nyawa taruhannya. Gokong pun menyanggupinya, namun kali ini ialah yang akan melawan mereka. Mengapa jadi begini? Tidak usah heran Yang Mulia, pasti tidak tahu itu Yang Mulia. Tuan penasehat sesungguhnya adalah siluman harimau. Kami bukan siluman. Ini karena biksu jahat ini ingin bertarung dengan biksu ini untuk membalaskan dendam kakak. Kali ini taruhannya nyawa. Baik, Gokong.